Tanpa sengaja, Sri Tanjung pun tertimpa bambu ketika mencari obat itu. Di sanalah mulainya benih-benih. Hai Sri Tanjung, di samping ayu wajahmu, kau ternyata adalah wanita bejat. Kau wanita jalir. Cinta tentu darah merahlah yang akan kelihatan. Buktikanlah nanti kakak. Ternyata yang keluar adalah... Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah Sang Prabu Silakrama jatuh cinta kepada istri abdinya. Berawal dari Prameswari, Raja Silakrama dari kerajaan Sinuraja terganggu kesehatannya. Maka diutuslah abdi beliau yang bernama Sidapaksa untuk mencari obat. Sidapaksa adalah abdi yang sangat rajin dan tampan, sehingga ia adalah abdi kesayangan kerajaan Sinuraja. Hai Sidapaksa, segeralah berangkat agar istriku tidak semakin parah sakitnya. Temuilah di sana Begawan Tamapetra. Beliau sedang melakukan tapawana. Mohonlah obat kepada beliau agar istriku cepat sembuh. Siap Baginda, hamba akan melaksanakan tugas ini dengan baik Baginda. Sidapaksa pun melaksanakan perintah Raja Silakrama. Sidapaksa menemui Begawan Tamapetra. Salam hormat Begawan. Hamba adalah Sidapaksa, utusan dari kerajaan Sinuraja, karena istri Sang Prabu sedang sakit. Tenanglah nak. Nampaknya mukamu sangat tegang. Beristirahatlah dulu di sini. Semua permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. Sidapaksa pun menenangkan diri sambil sesekali melihat gadis cantik yang ada di belakang Begawan Tamapetra. Sesuai penjelasanmu dan telah aku baca berbagai lontar, maka untuk obat Sang Prameswari, obatnya itu ada di dalam sebuah bambu yang masih hidup. Itu ada di belakang pondokku. Dan kamu akan ditemani Sri Tanjung yang biasa membantuku di sini. Tanpa sengaja, Sri Tanjung pun tertimpa bambu ketika mencari obat itu. Di sanalah mulainya benih-benih cinta di antara kedua pasangan itu. Maafkan aku Sri Tanjung. Maafkan aku sekali lagi. Bagaimana dirimu? Apakah kamu masih sakit Sri Tanjung? Sambil menatap tajam kepada diri Sri Tanjung, gadis ayu yang merupakan keturunan bidadari itu. Tidak kenapa-kenapa kak. Toh juga kamu kan tidak sengaja. Percakapan kedua insan yang berlawanan jenis ini pun semakin asik saja dan nampaknya semakin mesra. Mereka berdua sepakat saling mencintai dan menjalin kasih. Mereka pun saling mencintai dan berjanji untuk selama-lamanya. Di samping membawa obat untuk Sang Prameswari, ia pun juga membawa Sri Tanjung dan menghadap kepada raja. Maafkan aku Baginda,
terlalu lama mencari obat, karena obat ini adanya di dalam sebuah bambu, Baginda. Dan juga kami mohon maaf, inilah namanya Sri Tanyung, Baginda. Ini adalah calon istri hamba yang hamba juga temui ketika hamba mencari obat di Pondok Begawan Dhamma Petra, Baginda. Tidak apa-apa, Sidapaksa. Kamu sudah melaksanakan tugasmu dengan baik. Baiklah, obat itu akan kuberikan kepada Prameswari. Secara diam-diam, ternyata Raja Silakrama jatuh hati kepada Sri Tanyung yang merupakan calon istri dari Sidapaksa. Kemudian diutuslah Sidapaksa ke sorga menemui Dewa Indra, membawa sebuah surat yang itu merupakan akal-akalan saja. Segeralah berangkat, Sidapaksa. Baiklah, Baginda, sekarang juga aku akan berangkat. Sidapaksa pun terbang ke angkasa dengan meminjam selendang istrinya, karena istrinya adalah keturunan bidadari. Sidapaksa pun tidak tahu apa isi surat di dalamnya. Setibanya di surga loka, akhirnya Sidapaksa pun menyerahkan surat itu kepada Dewa Indra. Salam hormat, Dewa. Aku adalah Sidapaksa yang merupakan utusan dari kerajaan Sindu Raja, membawa surat untuk Dewa. Sidapaksa tidak tahu sama sekali apa isi surat itu. Setelah dibaca oleh Dewa Indra, ternyata di dalam surat itu ditulis bahwa inilah orang yang akan mengamuk dan menyerang surga loka. Tentu Dewa Indra marah besar. Dewa Indra pun mencoba membunuh Sidapaksa karena ia adalah orang jahat sesuai dengan apa yang ada di surat itu. Dewa Indra pun mengurungkan niatnya, bahkan memberkati Sidapaksa setelah ia tahu bahwa Sidapaksa adalah titisan dari Pandawa. Sidapaksa pun pamitan dan terbang kembali menuju kerajaan Sindu Raja. Tapi terjadi hal yang sangat mengejutkan ketika Sidapaksa melihat istrinya dibelai oleh sang raja. Di sanalah mulai memuncak marahnya karena kenapa hal ini bisa terjadi. Lalu ditanyakanlah kepada istrinya. Namun belum selesai semua pertanyaan, raja pun memberikan penjelasan yang berbeda. Justru raja memfitnah bahwa dikatakan Sri Tanyung adalah wanita genit, wanita nakal yang tak perlu dipertahankan. Begitu penjelasan Raja Silakrama kepada abdinya. Karena ia lebih percaya kepada raja, marahnya pun semakin menjadi-jadi. Hai Sri Tanyung, di samping ayu wajahmu, kau ternyata adalah wanita bejat, wanita jalir. Tidak ada bedanya dengan wanita-wanita jalanan. Kukira tidak seperti itu. Ternyata wajah ayu adalah sebagai kamuflase saja. Mentang-mentang kamu adalah keturunan bidadari, maka aku akan segera membunuhmu, Sri Tanyung. Aku tidak senang harga diriku terinjak-injak. Maafkan kakak, itu semua adalah fitnah. Betul-betul fitnah. Aku mencintai dirimu. Nanti aku bisa buktikan aku siap mati. Andai kata aku benar, pasti darahku akan mengalir. Tidak seperti darah merah
menjadi air putih yang bening. Bila aku salah, tentu darah merahlah yang akan kelihatan. Buktikanlah nanti, kakak. Ternyata yang keluar adalah air yang bening dan berbau harum. Maka kemudian tempat itulah yang disebut dengan Banyuwangi. Roh Sri Tanjung pun melesat menuju surga loka. Akhirnya, karena Dewa Durga tahu bahwa Sri Tanjung adalah benar dan memang orang yang jujur, maka beliau kemudian menjelma kembali menjadi manusia. Mereka berdua bertemu lagi menjadi pasangan suami istri yang bahagia.